Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia dengan NIM 2523005 kelas 2A PTIK. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS dengan matkul yaitu organisasi dan arsitektur komputer. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulisda Elin Puspita M.Com. Baiklah, di sini saya mengambil topik yaitu organisasi dan arsitektur komputer. Nah, yang pertama terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama yaitu organisasi komputer. Yaitu komponen-komponen yang bekerja sama secara bersamaan untuk menjalankan instruksi komponennya seperti perangkat keras atau perangkat lunak. Yang maksudnya yaitu di mana adanya komponen-komponen di dalam komputer yang mana komponen ini bertujuan untuk bekerja sama agar tujuan tercapai. Terdapat perangkat keras dan juga ada perangkat lunak. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer yang mana ini mencakup bagaimana cara kerja CPU, bagaimana cara mengakses data. Nah, di sini arsitektur komputer berperan sebagai bagaimana konsep atau struktur perencanaannya, bagaimana cara sistem komputer yang sistem operasinya bekerja dalam sistem komputer. Kemudian, nah, apa sih yang dimaksud dengan komputer? Di sini komputer yaitu suatu perangkat elektronik yang menerima, mengolah, dan memberikan yang dapat memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Komputer terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama ada hardware, software, dan brainware. Kemudian ada secara umum komputer yaitu sekumpulan alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur. Kemudian kita masuk apa saja struktur komputer. Di sini struktur komputer terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, di mana perangkat keras ini meliputi seperti ada perangkat input atau yang mana perangkat elektronik yang memasukkan data seperti adanya keyboard, mouse, kamera, atau pemindai. Itu merupakan perangkat input, yang mana perangkat input ini akan memasukkan data ke komputer. Kemudian ada alat pemrosesan. Alat pemrosesan di sini yaitu alat yang memproses suatu data di dalam komputer seperti CPU, RAM, hard disk. Dia yang memproses data di dalam komputer. Kemudian ada perangkat output. Perangkat output ini yaitu elektronik yang mana dapat menghasilkan keluaran sebuah informasi atau data seperti
printer, speaker, proyektor, dan layar monitor. Kemudian ada stroke device. Stroke device yaitu ruang penyimpanan yang ada di dalam komputer, seperti hard disk, disket, CD-ROM, DVD-ROM. Ini merupakan ruang penyimpanan yang ada di dalam sebuah komputer. Kemudian ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini yaitu software. Software yaitu berupa perangkat lunak, yang mana perangkat lunak ini mengelola sistem di dalam sebuah komputer. Di sini seperti sistem operasi, dia yang mengoperasikan data di dalam sebuah komputer. Kemudian perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga ada brandware, di mana brandware ini yaitu penggunanya atau pengguna dalam sebuah komputer. Seperti kita sekarang ini, manusianya yaitu brandware. Seperti ada programmer, operator, kemudian administrator, desainer grafis, dan juga pengguna atau user. Kemudian adapun fungsi utama dari komputer. Fungsi utama dari komputer yang pertama, data pemrosesan, di mana komputer yang memproses data agar data tersebut valid dan akurat. Kemudian ada yang kedua yaitu komunikasi. Nah, di sini komputer berperan sebagai memperlancar komunikasi. Dan selanjutnya ada penyimpanan data, di mana komputer dapat menyimpan data kita, seperti data yang disimpan dalam memori komputer, RAM, hard disk, dapat disimpan data-data kita yang sangat penting, dan apabila kita membutuhkan maka mudah untuk menemukannya. Kemudian yang keempat dari fungsi komputer yaitu pengolahan grafis dan multimedia. Di sini pengolahan grafis dan multimedia ini di mana data-data yang kita olah bisa berbentuk media, bisa berbentuk grafis, sehingga data yang kita masuk olah di dalam komputer dapat menarik dan sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian yang kelima yaitu masukan dan keluaran data, di mana kita memasukkan data ke dalam komputer dan diolah secara baik, kemudian dapat memberikan informasi atau data yang setelah kita olah tersebut sesuai dengan tujuan atau apa yang diinginkan oleh pengguna. Maka fungsi komputer dapat mempermudah suatu pekerjaan dan memberikan informasi yang akurat. Kemudian evolusi komputer. Evolusi komputer ini yaitu perkembangan komputer. Jadi evolusi komputer ada yang pertama komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1955. Di sini komputer ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasarnya, yang mana tabung vakum ini sangatlah besar pada saat itu,
Dan maklum, ini baru pembuatan awal. Dan komputer saat itu berukuran besar. Kemudian yang kedua ada itu komputer generasi kedua. Pada tahun 1964 sampai 1971. Yang mana komputer ini menggunakan transistor. Contohnya seperti IBM System. Kemudian komputer generasi kedua ini agak lebih kecil ukurannya dari komputer generasi pertama. Yang ketiga ada komputer generasi ketiga. Dari tahun 1971 sampai 1985, di mana komputer ini menggunakan integrated circuit, contohnya Apple II dan IBM PC. Ini sudah mulai agak berkembang dari yang berukuran besar, menengah, dan mulai berukuran kecil. Di sini ada yang keempat, yaitu komputer generasi keempat. Pada tahun 1985 sampai 1990. Komputer ini menggunakan mikroprosesor, contohnya IBM. Di sini komputer generasi keempat lebih kecil ukurannya dibandingkan komputer generasi ketiga, dan lebih efisien. Kemudian ada komputer generasi kelima pada tahun 1990 sampai saat sekarang ini. Di sini pada komputer generasi kelima sudah canggih, sudah bisa dibawa kemana-mana dengan ukuran yang kecil, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Komputer atau sudah bisa kita bawa, tidak berat, sudah bisa dan efisien, lebih ringan, dan lebih memudahkan kita dalam memproses suatu data. Dan juga komputer generasi kelima ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, contohnya komputer dengan teknologi kecerdasan buatan seperti AI, dan banyak saat sekarang ini yang kita gunakan. Kemudian kinerja komputer. Bagaimana sih kinerja komputer? Terlebih dahulu, yang dimaksud dengan kinerja komputer yaitu hasil dari proses yang dilakukan oleh komponen-komponen komputer, termasuk CPU, memori utama, dan memori sekunder. Kinerja komputer ini di sini bagaimana sih data-data yang diolah oleh komponen-komponen komputer, yang mana komponen-komputer tersebut ada hardware, software, dan brandware. Di sini saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian kinerja komputer yang pertama dapat menambah kapasitas RAM dan hard disk. Kemudian menghapus akses file sampah. Di sini komputer dapat memaksimalkan akses file sampah, seperti adanya aplikasi-aplikasi yang
melindungi keamanan sistem komputer atau data-data dengan adanya seperti antivirus, contohnya SMADAV, dan kemudian yang ketiga adanya melakukan uninstall program yang tidak penting. Di sini apabila ada aplikasi atau program yang tidak penting maka bisa dihapus agar suatu komputer dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada memasang antivirus. Di sini komputer dapat adanya di dalam sebuah komputer aplikasi yaitu antivirus yang mana melindungi dan menjaga keamanan suatu sistem komputer sehingga dapat mengoptimalkan kinerja komputer yang baik. Kemudian melakukan disk defragmenter. Yang dimaksud dengan disk defragmenter ini yaitu adanya penyimpanan yang ada di dalam komputer di mana suatu data atau informasi yang kita olah dapat dikelompokkan penyimpanannya. Dan komputer ini sudah terdapat pengelompokan penyimpanan seperti adanya hard disk, ROM. Nah, di sini akan mengoptimalkan data itu disimpan dengan baik. Kemudian mengoptimalkan perangkat keras. Di sini komputer apabila perangkat keras diinputkan ke dalam sebuah komputer maka kinerja komputer akan mengoptimalkan data-data yang telah dimasukkan. Dia akan memberikan keluaran yang sesuai dengan data yang dimasukkan. Kemudian sistem operasi. Di sini sistem operasi komputer menjalankan sebuah kinerja dengan baik yang mana sistem komputer ini mengendalikan, mengelola suatu informasi di dalam komputer. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Terlebih dan mungkin terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.